Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini 14 Mei 2023. Kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita dari buku Kabar Kesukaan dalam pasal 4. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan yang begitu indah yang Bapa berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami mengerti demi kebaikan kami dan kebijaksanaan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang kami dapatkan sepanjang Bible Study ini, bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan, memberkati jaringan internet sepanjang Zoom berlangsung, biarlah itu dapat berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain, Bapak, yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman, kita akan melanjutkan Bible Study kita di dalam buku Kabar Kesukaan pasal yang keempat. Kemarin kita telah mempelajari bagaimana Yesus telah datang, eh, dia telah datang melalui ya seorang perempuan, lahir dari seorang perempuan, dan dia telah datang di bawah hukum Taurat, lahir di bawah hukum Taurat. Jadi kita telah mendiskusikan ya bahwa apa yang eh, kita telah bacakan kemarin mengenai lahir dari seorang perempuan itu adalah jelas menunjuk pada kondisi di mana Yesus itu eh, harus mengambil bagian ya dalam kemanusiaan manusia. Jadi yang ilahi itu bisa menjadi eh, disamakan dengan kemanusiaan melalui bagaimana dia datang ke dalam dunia ini melalui seorang perempuan, dan dia betul-betul ya mengenakan daging. Dia betul-betul mengenakan daging seperti daging kita ya, sehingga apapun yang dirasakan oleh manusia ya, itu betul-betul dirasakan oleh eh, dia ya sebagai ilahi. Dan ini merupakan satu pelajaran yang sangat indah ya. Kalau Nyonya White sendiri mengatakan adalah rantai emas ya, adalah segalanya ya, rantai emas yang menghubungkan surga dengan dunia dan adalah segalanya bagi kita. Jadi pemahaman tentang bagaimana Yesus datang melalui seorang perempuan menjadi manusia ya, ini pelajaran yang penting sekali. Dan kemudian kita telah pelajari mengenai lahir di bawah hukum Taurat. Jadi mengambil ketika dia lahir dari seorang perempuan menjadi manusia, dan semua manusia itu telah berdosa ya, dan memang keadaannya demikian, mau tidak mau Yesus pun ya dibuat lahir di bawah hukum Taurat ya. Dan bagaimana bagaimana Yesus itu harus lahir ya di bawah hukum Taurat, ini mau menunjukkan bagaimana Yesus datang ke apa ya kepada manusia ke dalam dunia ini, kepada manusia ya sejauh manusia itu telah jatuh. Jadi dimanapun manusia telah jatuh, bagaimanapun keadaannya,
pelajaran tentang bahwa Yesus telah lahir di bawah hukum Taurat, ya, ini mau menunjukkan bagaimana dia turun ya, dia turun ke tempat kita. Dia turun ke tempat kita mengambil ya konsekuensi-konsekuensi yang harus dialami oleh manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan kita sudah pelajari ya, hidup di bawah hukum Taurat kita harus menderita, kita harus menjadi apa ya, lapar, haus, dan pada akhirnya bisa mengalami kematian. Nah, ini adalah hal-hal yang Yesus alami ya. Yesus alami ketika dia datang ya. Dia datang menjadi manusia dan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kenapa demikian? Karena dia mau membebaskan manusia yang berada di bawah kutuk hukum Taurat. Dan ada satu hal yang sama sekali baru ya dalam pelajaran kita, eh, pemikiran yang baru dalam pelajaran kita mengenai bagaimana Yesus datang, ya, datang sebagai manusia ya untuk menebus manusia ya, atau dia datang sebagai manusia. Nah, pelajaran-pelajaran tentang kemanusiaan ini mau mengajarkan bagaimana dia bisa datang dekat kepada kita saat ini, ya. Bukan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu dan kita saat ini dan dia merasakan keadaan kita dari 2000 tahun yang lalu. Bukan demikian ya teman-teman, tetapi pelajaran tentang bagaimana eh, Yesus telah datang sebagai manusia, dilahirkan oleh perempuan dan hidup ya di bawah hukum Taurat ya. Ini mau menunjukkan bahwa bagaimana Yesus mau mengambil keberdosaan kita, datang kepada kita ya, datang kepada kita saat ini gitu. Dan ini adalah poin yang paling penting yang Wagoner mau tekankan. Ya, ini yang di garis biru ya, ia menebus kita dengan datang ke tempat kita secara harafiah ya, dan mengambil beban kita di atas bahu kita. Jadi dia datang kepada manusia untuk menggantikan posisi manusia yang berdosa dengan menggantikan kebenarannya. Dan bagaimana ini terjadi? Ini harus terjadi secara harafiah, teman-teman. Jadi apa yang Yesus buat dulu itu menjadi satu gambaran bahwa itu yang akan dia buat saat ini, ya, tanpa terpisah ruang dan waktu. Jadi pelajaran bagaimana Yesus telah datang sebagai lahir dari seorang perempuan sebagai manusia dan hidup di bawah kutuk, artinya Yesus betul-betul mau datang ke tempat kita saat ini ya, yang sebagai daging hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Dia mampu datang kepada kita saat ini gitu ya, karena kita tahu bersama ya, banyak sekali pandangan yang mengajarkan Tuhan tidak bisa datang kepada kita kalau kita tidak kudus dulu ya. Ini banyak sekali ya, tetapi pelajaran kita saat ini adalah bagaimana Yesus bisa menebus kita, menguduskan kita. Dia harus datang dulu karena dia yang bisa melakukan semuanya, dan itu harus dilakukannya secara harafiah saat ini ya. Jadi teman-teman, ketika kita menyadari keberadaannya bahwa dia datang ke dalam kita, ya, dia datang ke dalam diri kita ya. Kemudian kita menyadari hal itu, kemudian ia menyerap kehidupan kita sepenuhnya, menyamakan dirinya sendiri dengan kita sehingga segala sesuatu yang menyentuh dan mempengaruhi kita, menyentuh dan mempengaruhi dia juga. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi, teman-teman, bagaimana Yesus datang melalui seorang perempuan dan hidup di bawah kutuk hukum Taurat, ini mau menunjukkan bagaimana Yesus datang ya kepada diri kita, mau mengidentifikasi dirinya ya dengan diri kita, sehingga apapun yang menimpa kita itu menimpa dirinya ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa eh, pelajaran tentang bagaimana Yesus lahir dari seorang perempuan dan hidup di bawah kutuk hukum Taurat, ini mau menunjukkan bagaimana dia mau datang ke tempat kita, mengidentifikasi dirinya dengan diri kita. Bukan
bukan bagaimana dia datang hanya datang 2000 tahun yang lalu ya, bukan bukan cuma itu, tetapi itu harus terjadi saat ini, ya. Itu harus terjadi saat ini. Jadi kenapa demikian ya? Karena kita ulangi sedikit ya, karena ada pandangan yang mengatakan manusia harus kudus dulu, baru Tuhan bisa diam di dalam dirinya. Dan itu sama sekali bertentangan dengan pekabaran yang kita sedang pelajari. Bahwa Yesus sanggup datang, ya. Yesus sanggup datang kepada manusia dalam keadaan manusia yang bagaimanapun, ya. Dalam keadaan manusia yang bagaimanapun, itu karena dia telah mengambil daging kita, lahir dari seorang perempuan mengambil daging kita, dan kemudian hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Dan teman-teman, ketika kita menyadari bagaimana dia telah datang, ya, kita kemudian melihat ya, di sini di garis biru ini ya, ia menyerap kehidupan kita sepenuhnya, menyamakan diri sendiri dengan kita, sehingga segala sesuatu yang menyentuh atau mempengaruhi kita, menyentuh dan mempengaruhi dia. Ini indah sekali. Ia bukan mengganti kita dalam arti bahwa seseorang menggantikan orang lain ya. Jadi ini tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak bagaimana Yesus datang sebagai pengganti. Pengganti dalam pengertian Yesus mau mengambil segala beban dosa dan dosa kita dan kemudian menggantikan dengan kebenaran ya. Jadi dia mengambil seluruh beban dosa kita dan dosa kita dan kemudian dia memberikan kebenaran kepada kita. Dan itu tidak bisa terjadi kalau ada jarak, teman-teman. Itu harus terjadi secara harfiah saat ini ya di dalam diri kita. Kemudian kita lihat ya, penggantian penggantian Kristus itu jauh berbeda. Ia adalah pengganti kita dengan pengertian bahwa ia berada di tempat kita, ya, sehingga kita tidak kelihatan lagi, ya, kita seluruhnya tidak tampak. Dengan demikian, bukan aku lagi, tetapi Kristus. Demikianlah, kita menyerahkan masalah kita kepadanya bukan dengan mengumpulkan masalah itu dalam tangan kita lalu meletakkannya kepadanya. Teman-teman, ini sering terjadi ya dulu terhadap diri saya. Bagaimana saya berupaya membayangkan ketika mau menyerahkan dosa dan beban dosa, ya, saya membayangkan saya menyerahkan dosa saya kepada Yesus, ya. Dan sering dosa itu balik-balik ya, tidak terjadi. Tapi di sini kita lihat ya, ada satu hal yang luar biasa bagaimana Yesus mau menanggung dosa kita itu sama sekali tidak ada jaraknya. Demikianlah kita menyerahkan masalah kita kepadanya bukan dengan mengumpulkan masalah itu dalam tangan kita lalu meletakkannya kepadanya, tetapi dengan merendahkan diri kita sendiri dalam kehampaan sebagaimana keadaan kita dan membiarkan beban itu berada di atasnya. Jadi teman-teman, beban itu sebenarnya ada di dalam dirinya, ya. Diri kita yang berdosa, ya, diri kita dan keadaan keberdosaan kita sebenarnya ada di dalam dirinya. Dia sedang menopangnya gitu. Hanya kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu keberadaannya. Tetapi melalui pekabaran ini kita diberitahu bahwa dia sedang menopang kita. Kalau dia tidak menopang kita, maka yang terjadi adalah kita akan ya lenyap secara eksistensi ya. Demikianlah kita mengerti bagaimana ia telah datang. Jadi teman-teman, ketika kita memahami bagaimana Yesus datang sebagai manusia ya, melalui seorang perempuan sebagai manusia dan hidup di bawah hukum Taurat, itu mau menunjukkan bagaimana kemampuan Yesus datang kepada kita saat ini ya. Kemudian sejauh mana kita jatuh ke dalam dosa dan dia mampu mengidentifikasi dirinya dan menyatukan dirinya dengan kita dan kemudian mampu mengambil ya seluruh keadaan keberdosaan kita dan menggantikannya dengan kebenarannya. Ketika kita menghampakan diri ya, ketika kita merendahkan diri kita sendiri dalam kehampaan sebagaimana keadaan kita dan membiarkan beban itu berada di atasnya. Jadi teman-teman,
Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Oke, itu ya kira-kira yang telah kita pelajari kemarin ya. Kita telah pelajari kemarin mengenai lahir dari seorang perempuan dan lahir ia harus datang di bawah hukum Taurat ya. Iya, lahir di bawah hukum Taurat. Karena dengan demikian ya, Yesus itu betul-betul bisa menyatu dengan kita. Jadi sekali lagi ya teman-teman, pandangan ini betul-betul menepis ya, menepis pandangan yang mengajarkan, oh kita harus kudus dulu baru Tuhan bisa dekat dan menyatu dengan kita. Oke, kita lanjut ya ke subtopik yang selanjutnya. Jadi demikianlah kita mengerti bagaimana ia telah datang untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus datang ya, tujuannya Yesus datang secara demikian ya ke tempat kita. Tujuannya adalah untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Karena manusia yang hidup di bawah hukum Taurat itu tidak mungkin ya, tidak mungkin terlepas atau keluar dengan kekuatannya sendiri sehingga dia hidup eh, di luar ya, di luar hukum Taurat. Ia melakukan hal itu dengan cara yang paling praktis dan nyata. Siapakah yang ditebusnya? Mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Kita tidak dapat menghindar sesaat pun untuk membicarakan satu pendapat ya, untuk menebus mereka yang di bawah hukum Taurat. Aplikasinya hanya untuk orang Yahudi saja. Jadi ini ada pendapat ya saat itu, dan banyak juga yang berpikir ya bahwa menebus manusia di bawah hukum Taurat artinya hanya untuk orang Yahudi saja. Mereka berpendapat bahwa Kristus membebaskan orang Yahudi dari keharusan mempersembahkan korban, ya, dan dari setiap kewajiban selanjutnya untuk memelihara hukum Taurat. Ini tanggapan Wagoner ya. Sekiranya hal itu hanya dimaksud untuk orang Yahudi, terutama bagi mereka yang hidup pada waktu kedatangannya yang pertama, lalu bagaimana? Ya, secara sederhana, ini berarti bahwa kita menutup diri kita sendiri dari rencana keselamatan. Jika sekiranya hanyalah orang Yahudi yang berada di bawah hukum Taurat, maka hanya orang Yahudi sajalah yang ditebus oleh Yesus. Karena Yesus datang untuk menebus mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi untuk apa kita membutuhkan Yesus ya? Tentu kita tidak ingin ketinggalan bila menyangkut penebusan. Ya, jadi kita harus mengakui bahwa sebelum kita percaya, kita berada di bawah hukum Taurat. Ya, karena Kristus datang hanyalah untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Jadi kita harus mengakui bahwa sebelum kita percaya, kita berada di bawah hukum Taurat. Karena Kristus datang hanyalah untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Jadi teman-teman, bagaimana Kristus datang? Ya, bagaimana Kristus datang dan membebaskan kita? Maaf, maaf. Jadi teman-teman, kita harus mengakui bahwa sebelum kita percaya, kita berada di bawah hukum Taurat. Ya, jadi ketidakpercayaan kita itu membuat eh, kita berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena Kristus datang hanyalah untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Ini kita udah pelajari ya, di bawah hukum artinya tidak percaya. Ini kita telah pelajari baik di eh, pasal 3 maupun pasal 2 ya. Khususnya pasal 3 yang kita telah pelajari di waktu yang lalu ya. Jadi bagaimana supaya kita dilepaskan ya
dilepaskan dari keadaan hidup di bawah hukum Taurat itu hanya oleh iman ya, dan ini penjelasan Wagoner ya, merujuk pada imannya Kristus ya, bukan iman kita. Berada di bawah hukum Taurat, sebagaimana telah kita lihat, berarti dihukum oleh hukum Taurat karena melanggarnya ya. Jadi berada di bawah hukum Taurat, sebagaimana telah kita lihat, berarti dihukum oleh hukum Taurat karena melanggarnya. Ini luar biasa. Berada di bawah hukum Taurat, sebagaimana telah kita lihat, berarti dihukum oleh hukum Taurat karena melanggarnya. Karena orang-orang yang berjalan di dalam hukum, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran ya. Orang-orang yang tidak melanggar kebenaran. Tetapi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, itu adalah orang yang melanggar hukum karena melanggar hukum tersebut ya. Ini jelas ya. Dan Kristus tidak datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Jadi semua orang itu berada di dalam keadaan hidup di bawah hukum Taurat karena melanggarnya. Tetapi hukum Taurat tidak menghukum siapapun kecuali mereka yang tidak memenuhi tuntutan hukum. Hukum Taurat yang harus dipelihara itu. Jadi teman-teman, hukum Taurat itu tidak menghukum siapapun kecuali mereka yang tidak memenuhi tuntutan hukum Taurat yang harus dipelihara itu. Nah, ini luar biasa. Jadi, bagaimana hukum Taurat menuntut manusia? Aduh, hukum Taurat ini menuntut sangat sempurna ya. Dan hukum Taurat tidak akan menghukum siapapun kalau orang-orang itu memelihara hukum tersebut ya, atau memenuhi hukum tersebut. Itu sebabnya karena Kristus menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuknya, selanjutnya ia membawa kita kepada satu kehidupan yang menurut pada hukum Taurat. Jadi teman-teman, ketika Yesus datang menebus kita dari hukum Taurat, ya, dia menebus kita dari kutuknya, ya, dari bagaimana kelemahan-kelemahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan ketika dia menebus kita atau telah berhasil menyelamatkan kita, itu berarti ia membawa kita kepada satu kehidupan yang menurut pada hukum itu. Jadi teman-teman, penebusan oleh karena iman, ya, itu sama sekali tidak menyangkali hukum atau menolak hukum ya, tetapi sebaliknya, kehidupan oleh karena kebenaran ya, kebenaran dan kehidupan oleh karena iman itu membawa setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di dalam dosa, ketika itu terjadi ya, terjadi di dalam dirinya, itu dibawa selaras kepada satu kehidupan yang menurut pada hukum. Jadi ini luar biasa ya. Bagaimana kembali kita melihat Wagoner menjelaskan ya posisi antara peran Yesus di dalam penebusan atau Injil dan hukum hukum Taurat. Dan ini sama sekali tidak bertentangan ya, tetapi mereka menjelaskan dan posisinya sangat jelas. Dan ketika posisinya ditempatkan pada tempatnya, kita melihat ada satu keindahan yang luar biasa ya. Dan kita melihat, wow, luar biasa bagaimana penebusan yang Yesus buat itu menjadi sangat berarti. Karena peran dari hukum Taurat ini tidak akan membiarkan siapapun kecuali ya yang tidak kecuali yang memenuhi ya, yang memenuhi hukum Taurat tersebut. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Tapi kalau bisa ya teman-teman. Pak Joy, silakan. Ya, jadi teman-teman kalau bisa fokus ya ke pembelajaran materi, kita eksposisi materi. Dan kalau bisa tidak terlalu panjang ya. Oke, silakan. Ada Joy dan Brother Eric. Oke, thank you. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi lagi berbicara mengenai Tuhan Yesus menebus kita dari hukum
dari manusia yang berada di bawah hukum. Tadi di situ Wagner memberitakan kepada kita bahwa orang yang berada di bawah hukum itu bukan kepada orang Yahudi, itu kan tadi mana itu tadi ya? Ya, itu ini. tadi ya, Bing, yang tadi dibilang Iya. itu. Ya, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Nah, kenapa Wagner mengatakan demikian? Karena ini kan masalah mengenai hukum di buku Galati ini kan menjadi pertentangan yang besar terhadap Wagner dengan Jones dengan pemimpin kita ya, mulai dari sebenarnya sebelum dari General Conference 1888, tapi itu pas Wagner dengan Jones di General Conference 1888, disitulah terjadi big kontroversi antara Wagner dengan Jones dan juga pemimpin gereja kita. Jadi kalau kalian baca kenapa Wagner menulis begitu, kalau kita melihat sejarahnya itu adalah hukum yang dipertentangkan di sini adalah kalau Wagner dengan Jones mengatakan yang hukum yang ada di Galati itu adalah 10 hukum ya. Kalau Kristus lahir di bawah hukum, itu dia berbicara mengenai 10 hukum. Tetapi yang menjadi pertentangan besar itu, kenapa Wagner menulis ini adalah Ketua General Conference, Gerald Smith, dia mengeksposisi atau memberikan bahwa hukum yang dilanggar di sini adalah bukan hukum yang dilanggar, yang Yesus lahir di bawah hukum, ini berbicara mengenai ceremonial law atau hukum-hukum yang diberikan kepada hukum seremoni yang diberikan kepada orang Yahudi. Makanya kita bisa melihat bahwa yang Wagner bilang bahwa Yesus menebus mereka di bawah hukum itu adalah aplikasinya bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kita semua yang sudah berada di bawah hukum, yaitu semua orang yang sudah melanggar akan hukum Taurat. Dan konsekuensi dari orang yang melanggar hukum Taurat itu adalah mereka menerima kutukan, kita lihat di sini, dan kebetulan itu juga menjadi pelajaran yang kita share dari minggu lalu itu. Dan kita lihat kutuk yang dikatakan oleh A.T. Jones yang kita bahas mengenai under the law, itu terdapat di Sakaria 5 ya. Jadi setiap orang yang melanggar akan hukum itu mereka harus di cut off, disingkirkan atau dibinasakan, dimusnahkan gitu. Nah, Kristus yang mengambil hukum itu gitu. Jadi itu bukan hanya kepada orang Yahudi karena semua orang sudah berada di bawah hukum. Dan itu termasuk kepada semua bangsa ya, baik orang Yahudi maupun orang kafir. Kemudian satu statement yang sangat menarik di sini yang Wagner berikan kepada kita, yaitu selain Tuhan menebus kita dari kutukan yang berada di bawah hukum Taurat itu, ternyata di paling bawah itu yang tadi Ebing baca itu, yang paling bawah itu, bukan saja ya teman-teman dia mengambil kutukan itu, tapi satu hal yang sangat luar biasa dan sangat indah adalah karena Kristus menebus kita dari hukuman hukum Taurat, dari kutukannya, selanjutnya ia membawa kita kepada satu kehidupan yang menurut pada hukum. Jadi teman-teman, kalau kita bahas bagaimana Tuhan Yesus menebus kita dari kutukan karena berada di bawah hukum Taurat, bukan saja ya Yesus memikul kita punya beban, mengambil saya punya dosa, berada di menggantikan kita, tapi dia juga memberikan satu kehidupan yang menurut. Kenapa? Karena kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang menurut sempurna kepada hukum Taurat. Jadi ini sangat sangat luar biasa apa yang dibicarakan di sini, yang mana kita semua mempunyai satu harapan yang sangat besar bahwa kutuk itu sudah diambil. Oke, beban kita, dosa kita semua ditikul sama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, kehidupan penurutan itu sudah dijamin teman-teman. Jadi sangat luar biasa, puji Tuhan, dengan pekabaran ini memberikan kita satu kabar kesukaan untuk mana kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita itu sebenarnya sudah diberikan, sudah ada, tetapi bagaimana kita untuk bisa menerima akan pemberian itu. Oke, thank you Bing atas kesempatan. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Ya, ada dari Brother Eric, silakan Brother Eric. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan.
uh, kita melihat bahwa di bagian dari penjelasan-penjelasan Wajoner lewat buku ini sangat alkitabiah ya, karena memang apa yang dijelaskan oleh Wajoner itu dasarnya diambil dari uh, pemikiran-pemikiran Alkitab itu sendiri ya. Bagian kitab Galatia yang dipelajarinya, kemudian yang diekspos, kemudian itu juga diambil ya di bagian-bagian yang lain dari Alkitab yang menerangi akan bagian yang dijelaskan ya di bagian ini. Dan memang ini bukanlah pendirian atau pendapat sendiri dari Wajoner, tapi ini diambil dari seluruh bagian Alkitab ya, di mana itu juga menyatakan kepada kita bagaimana kita dapat mempelajari Alkitab ya dengan cara yang sama yang telah diberikan contoh atau teladan melalui Wajoner ya. Karena kita melihat ya bagian-bagian yang dituliskan ini adalah begitu selaras ya dengan pandangan-pandangan Alkitab itu sendiri. Atau bisa dikatakan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Dan di bagian ini memang sepertinya Wajoner menyatakan bahwa mereka yang berada di bawah hukum ya, bukan hanya orang Yahudi ya, tapi juga semua manusia ya, semua manusia itu berada di bawah hukum. Kenapa berada di bawah hukum? Karena memang semua telah melanggar ya, semua telah berdosa, tidak terkecuali orang Yahudi sekalipun. Kita melihat uniknya di sini adalah walaupun orang Yahudi ini mereka mencoba ya untuk melakukan hukum Taurat, tapi mereka tetap berada di bawah hukum. Dan ini adalah keunikan yang menjelaskan ya bagaimana sesungguhnya satu agama yang tanpa kebenaran itu sendiri itu dapat berada di bawah hukum oleh karena ketidakadanya kebenaran di sana. Dan yang kedua, Wajoner juga menyatakan bahwa semua orang yang berdosa ya, yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu juga berada di bawah hukum. Jadi apakah kita berada di dalam, apakah manusia berada di dalam satu keyakinan tertentu ya, atau agama tertentu, ataupun manusia yang tidak memiliki keyakinan agama tertentu, sama-sama berada di bawah hukum. Dan kita juga melihat ya bahwa di bagian-bagian sebelumnya pandangan-pandangan yang dituliskan oleh Wajoner di sini yang diambil dari pandangan-pandangan Alkitab itu sendiri itu menyatakan bahwa bagaimana dia menebus kita dari hukum Taurat adalah lewat salib ya, lewat pengorbanan di kayu salib. Jadi pengorbanan di kayu salib itu kemudian pada akhirnya menjelaskan bahwa kita ditebus dari bawah hukum Taurat, Kita ditebus dari keadaan berdosa, dari keadaan tidak menurut ya. Kemudian kita ditebus dari kutuk yang diakibatkan oleh keadaan itu yaitu maut. Dan ini sungguh merupakan kabar baik bagi saudara dan saya. Dan kita tidak memerlukan sesuatu yang ketika kita melihat atau kita menerima bukan menerima ya, ketika kita dinyatakan kemudian melihat akan kebenaran ini, Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sangat yang dapat membuat kita begitu berat dan sangat membebani untuk kita dapat menerima penebusan itu. Tidak ya, tidak seperti itu. Tuhan tidak suruh untuk menerima penebusan kita harus ya sama dengan Ebing bilang tadi menguduskan diri ya melakukan hal-hal tertentu kemudian pada akhirnya kita ditebus. Tapi di sini kita menerimanya lewat iman ya. Ini luar biasa saudara-saudara bahwa kita memilikinya di dalam iman. Dan iman itu pun Tuhan karuniakan. Ini yang luar biasa, iman itu pun Tuhan karuniakan. Dan iman itu pun itu adalah imannya sendiri. Jadi ketika ini dibukakan bahwa kita sesungguhnya telah dibeli, telah ditebus dari keadaan di mana kita di bawah keadaan hukum ya, di bawah hukum, kemudian dijelaskan bahwa bagaimana kita kemudian memiliki penebusan itu lewat iman. Dan kita bersyukur bahwa pekabaran ini adalah pekabaran yang memunculkan iman itu sendiri ya. Ketika dikatakan bahwa Kristus telah mengambil bagi dirinya dosa kita ya. Kemudian Kristus telah mengambil kelemahan kita. Kemudian Kristus telah menang ya atas kelemahan-kelemahan manusia ya, atas dosa-dosa dan itu oleh iman menjadi bagian kita. Ini adalah sungguh kabar baik
yang akan memberikan kita satu kekuasaan untuk menurut. Tapi dengan cara iman itu sendiri ya, bukan dengan cara kekuatan kemanusiaan kita. Bahwa oleh iman kita ditebus dan oleh iman juga kita disanggupkan untuk menurut. Dan berbeda ya, berbeda penurutan kita ingin mengatakan seperti ini ya, bahwa berbeda penurutan yang Kristus lakukan dengan penurutan kita, saudara-saudara. Karena penurutan yang Kristus lakukan itu lengkap sempurna, tanpa cacat, kemudian oleh iman kita itu diberikan kepada kita. Tapi penurutan kita adalah penurutan yang sebatas kemanusiaan kita, di mana Tuhan menyatakan setiap kebenaran di dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Tapi jaminan kebenarannya sempurna. Itu yang kita lihat ya, bahwa jaminan kebenarannya sempurna. Sehingga tidak ada satupun dari antara kita yang dapat mengklaim ya, dari semenjak kita menerima Yesus atau dibaptiskan sampai saat ini kita tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, berbeda dengan Kristus ya. Kristus dari semenjak dia, bahkan dari semenjak dia dilahirkan ya, sampai ketika dia disalibkan, memang tidak ada satu titik dosa yang dia lakukan ya. Kemudian itu menjadi bahagian kita. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang sempurna ini. Kemudian ketika kita menurut akan kebenaran hukum itu yang kemudian yang dilakukan oleh iman ya, itu kemudian kita pahami itu dalam proses pertumbuhan ya. Kita menerima itu dalam proses pertumbuhan dan kemudian Tuhan menyatakan di sana satu persatu kesadaran terhadap dosa dan pada akhirnya akan tiba pada satu titik kepenuhan dan kemudian di mana kita berada di dalam keadaan kepenuhan itu sendiri. Tapi memang di dalam setiap fase urutan itu kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang sempurna. Itu kabar baik juga ya bagi kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ya ke arah Kristus kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang sempurna oleh iman yang mana itu dijelaskan lewat penebusannya bagi kita ya yang dia telah tebus dari bawah hukum Taurat. Dan pada akhirnya kita mungkin akan lihat ya seperti ini bahwa pengalaman kehidupan kita dalam penurutan ya di dalam oleh iman kepada Kristus itu juga bisa dijelaskan dari pengalaman-pengalaman kehidupan orang-orang percaya di dalam Alkitab ya yang dijelaskan di sana bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang bercacat, tidak sempurna, tapi kemudian mereka disempurnakan. Seperti itu. Ya kita melihat Abraham, Yakub dan selanjutnya seterusnya dan kita melihat juga bagaimana kehidupan orang yang paling berserah sekalipun ya seorang Daud pada akhirnya dia melakukan dosa pelanggaran yang begitu besar, tapi itu adalah bagian dari proses di mana dia bertumbuh, mereka bertumbuh di dalam Kristus tapi dijamin di dalam kebenaran Kristus yang sempurna. Dan ini kita melihat bahwa ini luar biasa ya penebusan yang Tuhan lakukan bagi kita adalah bahwa dia telah menebus kita dari bawah hukum Taurat sehingga ketika kita kemudian berada di dalam keadaan di mana tidak ada lagi yang perlu ditambahkan ya dari kemanusiaan kita untuk penebusan itu dan hasil dari penebusan itu adalah penurutan terhadap hukum Taurat dan kita ingin mengatakan ya bahwa Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Tuhan tidak menuntut kita sempurna sebagaimana yang dilakukan. Yang dia tuntut bagi kita adalah kita percaya kepadanya dan kemudian membiarkan kehidupan kita dituntut oleh kehidupannya dan hasil penurutan itu dihasilkan dari kekuatannya kemudian pada akhirnya kita akan mengalami kehidupan iman ya bersama-sama dengan dia dan kemudian kita akan hidup ya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oke, Bing, mungkin itu saja yang bisa ditambahkan dan teman-teman terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapan dari Brother Eric. Ada yang lain? Masih ada yang lain? Jadi teman-teman, jadi terima kasih ya untuk tanggapan dari Sister Joy dan Brother Eric. Dan kita setuju ya. Hanya satu poin saja Brother Eric untuk statement yang terakhir yang kita mungkin harus pelajari lebih dalam lagi bahwa Tuhan tidak menuntut kita sempurna ya. Kalau kita lihat dari konteks Advent, kita rasa hukum diberikan dalam rangka kesempurnaan itu ya. Dan dari buku-buku ini juga ya, kita melihat bagaimana hukum diberikan, hukum menuntut sempurna ya, dan Kristus menggenapi tuntutan itu. Kita nggak sanggup ya, kita nggak sanggup memenuhinya, maka kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Jadi tuntutan hukum itu kalau kita pelajari Roh Nubuat ya, baik
maupun buku-buku ini itu menuntut, tuntutannya adalah sempurna ya. Satu kebenaran yang dituntut untuk hidup di dunia yang baru ya. Itu aja ya tanggapan. Tapi kita juga harus langsung menanggapi, minta maaf teman-teman, minta waktu. Jadi kenapa kita katakan seperti itu? Kalau Brother Eric hilang. Halo Bing, dapat dengar? Halo, Ya, tadi kedengaran? hilang, tadi hilang. Oke, minta maaf. Oke, jadi kita harus langsung menanggapi ya. Jadi penjelasan di bagian ini, Wanyodar kan menjelaskan bahwa kita telah ditebus dari bawah hukum Taurat. Kemudian itu telah dilakukan oleh Kristus ya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan ketika kita ditebus dari sana, ya, semua tuntutan hukum Taurat yang sempurna yang harus digenapi oleh kita sebagai manusia itu telah digenapi oleh Kristus ya, lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi tidak ada lagi yang harus ditambahkan di sana. Karena kalau ada lagi yang harus ditambahkan di sana, maka kemudian pada akhirnya itu bukan lagi kasih karunia ya, tapi itu lewat usaha perbuatan kita. Ditambahkan salib dan kemudian ditambahkan dengan perbuatan kita. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Tuhan tidak menuntut kita sempurna ya, karena Tuhan telah menggenapi kesempurnaan itu di dalam dirinya ya, dan telah digenapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi kalau kita kemudian pada akhirnya masih dituntut oleh Tuhan oleh kesempurnaan itu yang telah digenapi olehnya, itu adalah suatu keadaan di mana kita kembali kepada keadaan di bawah hukum Taurat itu sendiri. Jadi ini kenapa seperti itu, sehingga pada akhirnya ya, dalam pertumbuhan kehidupan kita ke arah Kristus ya, ini yang kita katakan bahwa kita dijamin di dalam setiap fase pertumbuhan kita, dimanapun kita berada di dalam kebenaran yang sempurna ini. Dan itu yang juga melengkapi ya si pencuri dan Henok di dalam keadaan mereka itu sendiri. Jadi itu yang sehingga semua itu sama, semua baik Brother Ebing, kita dan semua teman-teman yang ada di grup ini, bahkan semua manusia ya, itu memiliki kebenaran yang sama di dalam setiap fase pertumbuhan kehidupan mereka sendiri. Kalau seandainya ini ditarik sama bagi semua, ya, mungkin si pencuri itu tidak akan memiliki kelayakan untuk diselamatkan. Mungkin Halo, Brother Eric hilang. Halo, halo. Hilang, hilang. memiliki kelayakan untuk diselamatkan. Halo. Kedengaran? Halo, Halo, tadi hilang, kedengaran? cukup panjang hilang. Oke. Jadi itu ya, itu yang kalau seandainya ya apa itu semua itu dituntut sama kepada semua ya, maka pada akhirnya ini yang kita katakan tadi bahwa Musa tidak akan memiliki kelayakan untuk itu. Kenapa? Di akhir kehidupannya dia melanggar. Kemudian Elia sendiri sekalipun ya, bahwa dia melakukan ketidakpercayaan kepada Tuhan walaupun dia diangkat hidup-hidup ya. Kemudian ada banyak sekali para bapak, para nabi, dan para raja yang kemudian dijelaskan begitu banyak kelemahan-kelemahan mereka ya dalam kehidupan mereka, tapi mereka diselamatkan. Dan itu yang kita maksudkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus itu telah penuh, lengkap, dan sempurna ya. Sehingga di setiap fase kehidupan setiap manusia kita dijamin di dalam kebenaran ini dan memiliki ya jaminan ini. Kalau kita melihat ya di bagian akhir dari Galatia pasal 3 ya, di sana dikatakan bahwa kita telah dibaptis dan mengalami penyatuan dengan Kristus oleh iman. Ini untuk semua mereka yang memiliki iman, semua telah dibaptis dan mengalami penyatuan dengan Kristus oleh iman. Dan kemudian kita dikatakan milik Kristus dan juga berarti milik Abraham, dan kita sebagai keturunan dari Abraham dan berhak menerima janji itu. Dan itu yang kita lihat ya, bahwa kita memilikinya oleh iman. Sehingga kalau pada akhirnya kembali itu kemudian di bawah tuntutan kesempurnaan yang harus kita genapi, maka kemudian pada akhirnya
dijelaskan bahwa kita akan kembali di bawah hukum Taurat itu sendiri. Kenapa? Ada 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Anak-anakku, jangan kamu berbuat dosa. Tapi kalau kamu berbuat dosa, kamu memiliki pengantara kepada Bapa. Ya, ini menjelaskan ini ya. Kenapa ada 1 Yohanes 1 ayat 9? Ini menjelaskan ini. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita oleh iman di dalam Kristus ya, kita telah dibenarkan, kita telah disempurnakan, dan tidak ada lagi yang harus ditambahkan di sana. Seperti itu ya. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan lagi harus kembali berada di bawah hukum Taurat. Walaupun mungkin itu atas nama iman ya, atas nama keyakinan dari Injil itu sendiri, dan kemudian kita harus kembali kepada keadaan di mana kita harus mengalami kesempurnaan lewat kemanusiaan kita. Kemudian pada akhirnya itu akan menjelaskan kita berada kembali di bawah hukum Taurat. Jadi ini yang ingin kita tekankan bahwa apa yang dilakukan Kristus, penebusan Kristus itu telah genap, lengkap, sempurna, telah memenuhi segenap hukum Taurat, sehingga dalam setiap fase pertumbuhan kehidupan kita, kita dijamin dalam kebenaran ini. Dan tidak semua sama ya, tidak semua sama. Setiap kebenaran yang kita miliki itu tidak semua sama. Tapi di dalam setiap pertumbuhan kebenaran yang kita yakini di dalam Kristus yang dinyatakan, kita dijamin dengan kebenaran yang sempurna, yang sama melalui apa yang Yesus lakukan lewat pengorbanannya di kayu salib dan kehidupannya. Dan itu bukan sesuatu yang bertentangan sepertinya dengan kebenaran ini ya. Dengan malahan ini adalah satu kebenaran yang sesungguhnya menyatakan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita telah lengkap, kita telah sempurna dan dibenarkan oleh iman, dan kemudian kita layak menerima janji itu. Oke, mungkin itu Bing ya, mungkin itu yang mungkin kita perlu sampaikan bahwa ini sesungguhnya menyangkali ya, tidak menyangkali seperti itu, tidak menyangkali apa yang kemudian dinyatakan sehubungan dengan penurutan itu sendiri, tapi di dalam pertumbuhan kita ke arah Kristus ya, dalam pertumbuhan kita ke arah Terima kasih, kita tidak dituntut untuk sempurna sebagaimana yang Kristus lakukan. Oke, mungkin itu yang kita bisa tekankan. Terima kasih. Terima kasih, Brother Erik. Kalau Bing, Ya, silakan, Sister Joy. ya, jadi mungkin untuk supaya orang semua tidak salah mengerti, yang waktu Brother Erik bilang Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Jadi yang Tuhan tidak menuntut kesempurnaannya itu adalah waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia kan sudah menurut hukum ya, secara sempurna. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, itu kita semua setuju ya dalam hal itu, bahwa di saat kita minta memohon pengampunan kepada Tuhan, terus Tuhan memberikan kepada kita kebenaran, itu kebenaran Kristus yang sempurna ada di kita, dan hukum melihat kita menurut hukum secara sempurna. Nah, sekarang yang Brother Erik punya komentar yang bilang Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, apakah di bagian itu atau di bagian di mana kita nggak perlu menurut 10 hukum secara sempurna seperti itu. Jadi istilahnya karena Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, kebenaran kita di mata hukum itu sudah sempurna karena Kristus punya penurutan sudah sempurna dan kita terima dengan iman. Terus yang dibilang komentarnya Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, apakah sesudah kita menerima kebenaran Kristus, Tuhan tidak menuntut lagi kita dalam penurutan hukum secara sempurna, atau yang mana itu? Jadi ini harus dikelirkan supaya kita semua bisa mengerti maksudnya Brother Erik itu apa. Apakah yang Tuhan tidak menuntut sempurnanya itu adalah kehidupan Kristus yang sempurna itu yang kita tidak perlu tambahkan lagi, atau sesudah saya menerima kebenaran Kristus, sudah diampuni, saya tidak perlu sempurna lagi dalam kehidupan saya. Istilahnya saya bisa melanggar akan hukum Tuhan karena Tuhan tidak menuntut kesempurnaan seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus dikelirkan. Kira-kira yang berada. Sebelum Erik jawab, atau tidak ada lagi kebenaran yang menuntut secara sempurna sama seperti yang menuntut Adam ya, atau yang menuntut Kristus ya. Apakah seperti itu? Untuk kita sekarang ya, mengingat mempertimbangkan ya pengalaman Advent Millerite yang rindu berjumpa dengan Yesus di tahun 1844 ya, 22 Oktober. Kita tahu bersama mereka itu rindu dan mereka itu imannya luar biasa, tapi mereka belum siap bagi kedatangannya.
Oke, silakan. Oke, Ya. baik. Ya, jadi yang kita maksudkan adalah setelah kita oleh iman ya kita menerima kebenaran di dalam Kristus, itu kebenaran yang lengkap, penuh, sempurna. Dalam kesuciannya itu lengkap, penuh, dan sempurna, dan tidak perlu lagi ada ditambahkan di sana perbuatan kita ya. Itu ya yang penebusan itu yang menjelaskan sehubungan dengan apa yang Yesus buat ya untuk kita lengkap, penuh, dan sempurna di dalam apa yang Dia lakukan. Kemudian setelah itu kan kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa kita mengatakan bahwa Tuhan hendak menuntut kita untuk melakukan seperti yang Dia lakukan? Karena itu memang Tuhan so baking for orang. Tuhan so baking itu for orang. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kita bebas lagi melanggar hukumnya? Tidak seperti itu ya. Karena Atau sekali kalau lagi brother, dalam konteks iman, halo Bing, pertanyaan yang mungkin lain adalah kita apakah Tuhan tidak menuntut lagi gitu kesempurnaan itu? Jadi kalau iya, Joy apakah bebas nah, melanggar? iya Apakah ini ke arah sana ya, iya, ke arah sana, sementara ke arah sana ya. Jadi ini dalam konteks iman ya, dalam konteks iman, bukan di luar iman ya. Karena di luar iman di bawah hukum ya, dalam konteks iman ya, kita telah lengkap, penuh, dan sempurna oleh kebenaran Kristus itu sendiri ya. Dan kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita dijamin oleh kebenaran ini. Kan di bagian lain itu kan orang benar akan hidup oleh percayanya, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, orang benar yang akan hidup oleh iman, oleh percayanya, dia memiliki hati dan pikiran yang bersesuaian ya dengan kehendak Tuhan. Tapi itu bukan seperti yang Kristus miliki. Ini kita katakan ya. Atau siapa di antara orang, pertanyaannya, yang dari semenjak kita menerima Yesus sampai saat ini kemudian tidak pernah bersalah atau tidak pernah melakukan dosa? Ya, tidak ada tentunya. Ini pertanyaan retorika karena semua kita berbuat dosa seperti itu dan kita masih akan berbuat dosa ke depan ya. Bukan dosa secara eksplisit melanggar hukum, tapi bisa saja dosa-dosa yang tidak menghasilkan buah roh ataupun dosa-dosa kedagingan, prasangka dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Bukan melanggar secara hukum secara eksplisit ya. Seperti itu. Tapi kita bersyukur ya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita dijamin dalam kebenaran ini. Sehingga tadi kan kita katakan bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan kita ini ya, ini yang kemudian kita juga melihat bahwa sesungguhnya di dalam keadaan di mana oleh iman Tuhan telah mengangkat kita dan telah menebus kita, dan dalam perjalanan ke arah Kristus itu dalam kehidupan kita akan ada satu kesadaran terhadap dosa yang Tuhan akan bukakan kepada kita setiap saat, setiap hari ya. Tuhan akan bukakan, dan kepada kesadaran itu kemudian ketika kita menyadari itu sebagai dosa dan mengakuinya, kemudian pada akhirnya itu selesai seperti itu ya. Bukan dengan sepenuhnya satu kali kita kemudian pada akhirnya menyadari semua akan keberadaan kita sebagai orang yang berada dalam keadaan dosa ya. Kemudian ya, kita ingin menanggapi ada tadi pertanyaan yang tadi diberikan di kolom komentar yang mengatakan bagaimana dengan ayat yang mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita melihat ya, mundur ke ayat 43 dan ayat 44 ya, dari ayat 48 itu sendiri, itu Tuhan katakan ya, hendaklah kamu mengasihi ya, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Jadi sempurna dalam hal apa? Itu sempurna dalam hal yang mengasihi ya. Dan kesempurnaan itu ketika kita memilikinya adalah kesempurnaan dalam hal mengasihi musuh sekalipun, seperti itu ya. Yang kemudian penjelasan dalam konteks penjelasan Matius 5 ayat 48 itu sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan dari Sister Joy. Jadi kita kemudian setelah kita menerima kebenaran Yesus oleh iman, kita bukan dengan leluasa pada akhirnya akan melanggar hukum itu sendiri. Tidak ya, seperti itu ya. Tapi secara perlahan tapi pasti satu persatu Tuhan menyadarkan kita dari keberadaan dosa kita. Kemudian pada akhirnya kita kemudian akan menuju kepada kepenuhan di dalam Kristus itu sendiri. Tapi di dalam setiap fase pertumbuhan kehidupan kita dalam kesadaran dosa yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, kita dijamin ya dengan kelengkapan kesempurnaan Kristus itu sendiri yang tidak perlu lagi kita ditambahkan ya dengan perbuatan kita. Kalau misalnya itu nantinya ditambahkan, maka kita akan kembali berada di bawah hukum Taurat itu sendiri. Jadi
bukan maksud kita untuk mengatakan bahwa dengan kita setelah dibenarkan di dalam Kristus, setelah itu kita dengan bebas ya untuk tidak seperti itu ya. Orang benar akan hidup oleh iman, dan orang benar itu akan hidup di dalam keyakinannya di dalam Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan lewat pekabaran ini. Lewat pekabaran ini, bahwa itu jaminan itu teguh pasti, dan dalam kemenangan-kemenangan Kristus itu juga menjadi kemenangan-kemenangan kita setiap saat ya, yang kita miliki setiap saat di sini dan sekarang, setiap saat itu kita miliki. Kemudian tadi terakhir mungkin ini Brother Ebing yang mengatakan bahwa mereka itu dituntut sempurna, para pionir ya, para pionir dituntut sempurna ya, dengan kemudian menyatakan penjelasan sehubungan dengan iman Advent. Kita melihat ya, Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan terang kepada di dalam apa ya, gereja kita ya, itu bukan satu kali tentunya. Dalam bahasa terang pekabaran 3 malaikat itu Tuhan kasih satu persatu. Nah, terang pekabaran 3 malaikat ini adalah terang pekabaran yang akan mempersiapkan kita sebagai umat untuk kedatangannya pada kali yang kedua. Kenapa pada waktu itu mereka belum layak? Karena mereka belum menerima terang pekabaran 3 malaikat, khususnya terang pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kemudian ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Nyonya White kan, bahwa sehubungan dengan pekabaran malaikat yang ketiga itu, kemudian Nyonya White menjawabnya bahwa pekabaran malaikat yang ketiga itu adalah Christ and His righteousness, yang dijabarkan secara begitu luas dan mendalam oleh tulisan-tulisan Jones dan Wajoner, yang menjelaskan bahwa semua tuntutan dari pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat yang kedua itu digenapi lewat pekabaran terang pekabaran malaikat ketiga itu sendiri, yang belum dimiliki oleh para pionir ya gereja pada waktu itu. Dan mereka belum layak. Kenapa mereka belum layak? Kita katakan pada waktu yang lalu ya, mereka belum memelihara hukum ya. Mereka masih hidup belum melakukan reformasi kesehatan, masih makan haram, masih baroko dan lain sebagainya ya. Sehingga pada akhirnya mereka belum berada tiba pada tingkat di mana mereka layak untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mereka harus terlebih dahulu menerima terang pekabaran 1, 2, dan 3, dan itu kita warisi sampai saat ini. Kita miliki sampai saat ini. Dan kita bersyukur bahwa lewat terang ini yang menjelaskan bahwa kita sesungguhnya dapat dilayakkan untuk the second coming. Jadi yang terakhir, mungkin ini yang terakhir, sekali lagi yang terakhir, bahwa kita tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa setelah kita dibenarkan di dalam Kristus, kita kemudian bebas sebebas-bebasnya untuk melanggar hukum, tidak seperti itu ya. Tapi kenapa kita mengatakan bahwa kita tidak dituntut sebagaimana Kristus melakukan semua penurutan itu dengan sempurna, oleh karena dalam kehidupan kita belum menyadari dengan sepenuhnya, dengan semuanya dosa yang mengikat akan kehidupan kita. Kalau Kristus sudah, Tuhan sudah selesai itu. Tapi kalau orang kasihan, orang masih perlu untuk dituntun, untuk disadarkan. Tapi kita bersyukur dalam pertumbuhan ke arah sana, sekali lagi kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang sempurna. Dan hidup oleh iman adalah hidup dalam proses persesuaian dengan setiap kehendak Tuhan. Oke, mungkin itu yang bisa ditanggapi sehubungan dengan penjelasan tadi. Terima kasih. Jadi kalau kita boleh simpulkan, Brother Eric tanggapan tadi. Jadi Tuhan sebenarnya masih menuntut sempurna, tapi Tuhan tidak menuntut kita melakukan kesempurnaan itu, tapi Dia yang melakukan. Apakah seperti itu? Ya, betul, Bing. Memang Tuhan telah melakukannya. Tapi apakah diberikan Tuhan bagi kita dalam proses. Maksudnya begini, Tuhan sebenarnya masih menuntut kita untuk sempurna, tapi sebenarnya Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan kesempurnaan itu, tapi Dia yang lakukan di dalam diri kita. Apakah seperti itu maksudnya gitu? Iya, kan ada dua kan ada dua penjelasan. Kalau seperti itu, kita rasa kita lanjut saja. Tunggu begini, ada dua penjelasannya tentang sehubungan dengan pembenaran. Pembenaran yang pertama adalah ketika kita dibenarkan, kita memiliki hak, ya kan, untuk diselamatkan. Dan yang bagian yang kedua adalah ketika kita dibenarkan, kita harus juga memiliki kelayakan. Seperti itu kan. Tapi dalam pembenaran yang sama. Dan itu telah dibuat oleh Kristus untuk kita. Kenapa dibuat oleh Kristus? Karena hak itu telah diberikan oleh Kristus lengkap sempurna ya oleh kebenarannya. Kemudian kuasa untuk layak itu telah diberikan lengkap dan sempurna di dalam Kristus ya untuk kelayakan kita ya. Dan ini kenapa dikatakan bahwa
hanya oleh iman ya, sehubungan dengan pekabaran ini, baik kebenaran Kristus itu sendiri dan kuasa Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, karena memang cara kerjanya seperti itu. Dan itu kita miliki ya, walaupun kita belum memilikinya semua dalam perjalanan kehidupan kita, karena memang kita perlu disadarkan kan, itu pencuri kasih yang ketika dia mati dalam keadaan itu, dalam pertumbuhan kan, dia walaupun dalam tingkat yang paling rendah seperti itu. Dan juga saudara dan saya ya, dalam setiap fase pertumbuhan ya, kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang sempurna itu, kemudian tapi dalam keadaan di mana kita sementara bertumbuh dalam ke arah Kristus oleh iman, seperti itu. Dan kita memang belum sempurna kan, seperti itu Brother Ebing. Kita memang belum sempurna. Kalau kemudian pada akhirnya siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa kita telah sempurna dalam kemudian menuju ke arah Kristus ya, di luar kebenaran Kristus ya dalam perjalanan kehidupan kita, maka itu yang mungkin Yohanes bilang ya, mungkin kita pendusta ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa seperti itu. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya, apakah itu berarti kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu gitu? Itu kan yang lalu terus diskusi kan seperti itu. Yang lalu kan terus diskusikan seperti itu. Dan kita mendapati bahwa kalau Nyonya White bilang kan, orang yang diubahkan karakter toh, Bing dan teman-teman, yang diubahkan karakter. Nah, yang belum diubahkan itu sifat fisik kita. Nanti diubahkan waktu Yesus datang. Tapi yang diubah itu adalah ya, karakter. Ini kita bicara dan kesempurnaan karakter ya, bukan kesempurnaan fisik. Iya. Dan kesempurnaan karakter kan Tuhan telah jamin, Bing. Sekarang begini ya, kalau misalnya teman-teman, kalau seandainya Yesus datang sebentar, jaminan apa yang akan kita miliki untuk kita diselamatkan? Atau 1 jam lagi Yesus akan datang, atau setelah kita Bible study ini, jaminan apa yang akan kita miliki untuk kita diselamatkan? Ya mungkin ini sekali lagi pertanyaan retorika juga ya, tapi ini telah dijawab oleh pekabaran ini, bahwa sesungguhnya lewat penebusan di dalam Kristus yang menebus kita dari bawah hukum Taurat, kita telah, sekali lagi ya, karena pekabaran ini sifatnya seperti itu, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah disempurnakan di dalam kebenaran Yesus itu sendiri, dan oleh iman kita memilikinya. Hanya saja kan kita masih melakukan kehidupan kita selanjutnya sebagaimana Rasul Paulus ya, dia harus melanjutkan kehidupan selanjutnya, dan kita melihat buah yang luar biasa yang dihasilkan. Pencuri itu tidak lagi ya, karena dia tidak lagi diberikan kesempatan untuk hidup. Tapi kalau si pencuri itu pun diberikan kesempatan, dia akan mungkin lebih hebat dari Rasul Paulus dalam sejarah kehidupannya. Dan kita melihat seperti itu ya, bahwa kebenaran Kristus itu telah lengkap sempurna diberikan kepada kita, dan iman di dalamnya, walaupun mungkin Yesus akan datang 1 jam lagi ya, kita dijamin oleh kebenaran ini, keselamatan ini, dan kemudian ya kita akan diselamatkan seperti itu. Mungkin itu, Bing. Jadi sekali lagi ya, ini bukan bertentangan ya, kita tidak menyangkali kesempurnaan, tapi kita mengimani kesempurnaan yang Tuhan telah lakukan dan berikan kepada kita. Dan kita tidak pernah sempurna. Kita tidak pernah sempurna. Kristus menyempurnakan kita. Jadi teman-teman, mempertimbangkan ya pengalaman Advent ya, dan kemudian terang yang diberikan kepada gereja kita, saya merasa ya, saya berpikir ya, saya berpendapat bahwa kesempurnaan itu tetap dituntut oleh kita ya, dan penebusan yang Yesus buat di salib itu adalah gambaran dari apa yang Yesus buat di dalam diri kita, karena hukum menuntut kita gitu ya, hukum menuntut kita, dan hukum itu, kenapa Yesus harus datang ke tempat kita? Karena hukum menuntut kebinasaan kita gitu. Kalau maaf, kalau Yesus telah menggenapi gitu, dan apa yang Yesus buat, dia kan buat di dalam diri kita, karena hukum menuntut kita. Dan bagaimana hukum menuntut kita? Seperti apa hukum itu menuntut kita? Dia menuntut kita tidak boleh ada dosa gitu, ya, tidak boleh ada dosa. Dan puji Tuhan ya, ini kita mau katakan, puji Tuhan, Yesus bisa melakukannya dan telah melakukannya, sedang melakukannya di dalam diri kita. Jadi kita rasa itu clear ya. Minta maaf, ini kan nggak langsung menanggapi, minta maaf juga teman-teman. Sekarang pertanyaan satu mungkin untuk Torang ya, dan untuk Brother Edin. Pertanyaannya, apakah Brother Edin sudah sempurna? Dan ya, itu kita nggak tahu, tapi kebenaran itu ya, standar itu nanti Tuhan akan berikan. Nah, maksudnya kan
Halo. Brother, standarnya kan 10 hukum kan seperti itu. Yakobus Iya. 2 ayat 10 mengatakan bahwa kalau kamu melakukan semua perintah itu, mengabaikan satu bagian, kamu tidak memenuhi. Seperti itu ya, salah satu, salah semua. Sekarang pertanyaan sederhana, apakah Brother Ebing sudah sempurna? Jadi apakah Kan itu itu kita hanya tidak akan menjawab ya pernah atau tidak. sempurna? Karena Nah ini kan ini dulu, Bing. Ini dulu kan tadi kan nggak nyari ini dulu. Apakah Brother Ebing sudah enggak, sempurna? bukan itu. Kita nggak mempertanyakan caranya ya. Kita nggak mempertanyakan caranya. Karena itu Nah, bukan, terlalu Bing. terlalu Maksudnya arogan ya untuk mempertanyakan cara bagaimana kita jadi bukan sempurna. terlalu orga, tapi iman keyakinan Kak Erik, terhadap kebenaran mungkin itu. sorry. Kita rasa ini udah nggak sehat. Mungkin kasih dulu Brother Ebing kesempatan bicara, baru nanti dikomentar lagi supaya bisa dapat penjelasan yang seutuhnya. Jadi jangan, kita rasa nggak sopan orang lagi bicara terus kemudian di-cut. Jadi kasih kesempatan dulu seperti orang kasih kesempatan sama Brother Erik, dan Oke. kemudian sesudah Ebing bicara baru kita bicara dengan Oke. roh Oke. kelemah lembutan. Dan Terima kasih. karena ini kan lagi di record dan semua lagi Oke, terima kasih, belajar Brother sama-sama. Sis. Ya, oke, thank Iya. you. Silakan, Oke, Bing. oke. Terima kasih, Sis. Oke, terima kasih. Oke, silakan, Brother. Ya, jadi teman-teman, kesempurnaan itu masih dituntut oleh Tuhan, tapi kita tidak berkuasa melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya. Ya, Tuhan yang melakukannya di dalam diri kita. Untuk itulah kita belajar tentang penebusan, ya. Karena kebenaran yang dituntut oleh hukum Tuhan adalah kebenaran yang dituntut oleh bagaimana kita menjadi layak ya, layak di dalam warisan yang dijanjikan itu gitu, atau di dalam kerajaan surga. Dan itu sama sekali teman-teman adalah kebenaran yang tidak kurang dari apa yang dituntut pada Adam dan apa yang dituntut pada Yesus. Itu sama semuanya. Dan semua itu teman-teman, itu kita tidak berkuasa melakukannya. Sekali lagi ya, kita tidak berkuasa melakukannya. Kita tidak berdaya karena hukum menuntut kesempurnaan. Dan itu yang kita pelajari. Pembenaran oleh iman yang dijelaskan juga oleh Wagoner dan A.T. Jones, itu menjelaskan kenapa kita hidup, kita bisa selamat hanya oleh iman, karena hukum menuntut kesempurnaan. Kalau hukum tidak menuntut kesempurnaan, ya tidak perlu sebenarnya jasa Yesus sebagai juru selamat gitu. Tapi karena hukum menuntut kesempurnaan, dan kesempurnaan itu adalah satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kan jelas sekali, ya. Kemudian masa kan kita mau pertanyakan, "Oh, apakah saya sudah sempurna?" Itu penilaian itu ada pada Tuhan, bukan saya yang berhak gitu. Saya mengikuti, ya, merasakan berkat-berkat dari mengikuti pekabaran yang Tuhan berikan, ya. Misalnya ketika saya insaf terhadap apa yang Tuhan nyatakan sebagai dosa dari hukum-hukumnya, ada kedamaian yang saya rasakan ketika mempercayai penebusan, ada ketidaksukaan terhadap dosa, ya. Jadi dulu saya berbuat suka, senang berbuat dosa, tiba-tiba ketika ditebus, saya tidak suka gitu. Ketika saya mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus, saya tidak suka gitu untuk melakukan. Jadi, dan saya tidak mempedulikan status saya ya, tapi saya lebih 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 peduli dengan, luar biasa. Yesus itu telah melakukan satu hal yang luar biasa yang saya tidak bisa buat. Tapi apakah saya mencapainya atau tidak, bukan saya yang menilainya gitu, teman-teman. Ya, bukan saya yang menilainya. Itu adalah penilaian sepenuhnya itu ada di pihak hakim, Tuhan sebagai hakim segenap segenap bumi ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau bertanya, apakah kita, ya itu pertanyaan yang menjebak kita untuk hidup oleh kebenaran diri sendiri justru, untuk membanggakan diri sendiri. Jadi teman-teman, kita rasa itu pertanyaan bukan bukan begitu ya yang sehat. Pertanyaannya adalah dengan apa ya kita mencapai semuanya itu. Kesempurnaan tetap dituntut. Firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa-mu di surga adalah sempurna. Kemudian 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 9-10 ya, bahwa jika keadaan dunia akan hancur sedemikian rupa, bagaimana suci dan salehnya, itu menuntut kesempurnaan teman-teman. Dan pengalaman Advent yang Advent miliki, itu betul-betul adalah satu pengalaman yang kita bisa bilang ya, pengalaman iman yang luar biasa, tapi berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Bagaimana
manusia berdosa bisa bertemu dengan Tuhan, itu nggak sembarangan, teman-teman. Ya, itu nggak sembarangan. Itu harus terjadi persesuaian penuh dengan hukum. Makanya diberikan terang tentang hukum kepada kita. Tetapi satu hal ya, kenapa Advent para pionir kita gagal, tua-tua kita gagal, karena kita tahu itu mereka mencoba memenuhi hukum itu oleh kekuatannya. Maka dalam sejarah kita belajar kenapa Pekabaran 1888 itu diberikan ya, karena hukum yang menuntut kesempurnaan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita pikir ini sesuatu yang clear ya, bagaimana posisi dari hukum. Dan kalau kita mempelajari tulisan-tulisan dari Wagoner ya, kebenaran apa yang dituntut oleh hukum Tuhan itu adalah kebenaran sempurna, ya, hukum yang sempurna yang dituntut oleh kerajaan ya, oleh kota yang nanti warisan yang nanti kita akan miliki atau kerajaan surga. Jadi hukum seperti itu yang menuntut, dan itu kita nggak bisa buat, teman-teman. Itu sepenuhnya dilakukan. Tapi apakah kita mencapainya atau tidak? Teman-teman, kita hanya diberitahu bagaimana pengalamannya. Tapi soal ukurannya, itu adalah hak Tuhan. Masakan saya harus mengukur diri saya gitu, atau mengukur orang lain? Itu bukan hak saya gitu. Tapi berkat dari bagaimana setiap perbuatan Tuhan digenapi di dalam saya, itu ada gitu. Jadi misalnya ya, ada kedamaian, misalnya ada kekuatan untuk, dulu saya tidak bisa menyangkali satu misalnya dosa, tapi ketika di dalam satu perbuatan yang Tuhan buat ya, tiba-tiba saya tidak lagi menyukainya. Ini kan berarti ini luar biasa, ada sesuatu pertumbuhan yang berkat yang saya rasakan dari pekabaran yang Tuhan berikan, Injil yang Tuhan berikan, atau perbuatan yang Tuhan buat. Kalau saya pribadi tidak mungkin, teman-teman. Itu sekali lagi, saya pribadi tidak mungkin menggenapi hukum yang sempurna. Tapi ya, ini berdasarkan buku ini ya, semakin tinggi hukum itu menuntut, semakin kuat perjanjian Tuhan untuk meneguhkan hukum itu. Ini ada kutipannya ya, teman-teman. Ini ada kutipannya. Ya, semakin kuat hukum itu menuntut, itu nggak menjadi soal. Kenapa? Karena semakin kuat perjanjian itu akan dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hukum itu termasuk dalam perjanjian itu. Jadi tidak masalah semakin tinggi, ya. Jadi kalau kita mencoba menyangkali kekuatan dari hukum, itu berarti sebenarnya kita juga menyangkali kekuatan dari Injil itu sendiri. Oke, mungkin itu, Brother Eric. Lebih. Oke. Jadi minta maaf kita Jo. kasih komentar. Jo, maksudnya kita cuma mau kasih itu yang sehubungan dengan apa yang Brother Eric sampaikan. boleh Joy dulu. Eric, sebentar. Oke. Kita tadi sudah dengar panjang lebar penjelasan Brother Eric. Jadi kalau misalnya Brother Eric masih ada sesuatu yang belum clear dengan apa yang sudah Ebing jelaskan, dan saya sangat setuju dengan apa yang Ebing jelaskan, karena itu sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari selama ini. Kalau misalnya ada pun sesuatu yang Brother Eric tidak setuju, saya minta dengan sangat mohon untuk kita bisa mungkin diskusi secara pribadi atau bisa Bible study di dalam hari yang lain khusus untuk pelajaran ini. Tapi karena kita lagi belajar Glad Tidings chapter 4 dan pembahasannya bukan itu, jadi saya minta dengan kita minta ya teman-teman dengan kerendahan hati, kalau bisa pelajaran ini dilanjutkan dulu. Saya tidak mau ada perdebatan, saya nggak mau berdebat karena saya tadi sudah mulai ada perdebatan dan saya rasa itu tidak sehat. Dan Brother Eric sudah kasih penjelasannya, kita sudah dengar. Brother Ebing sudah kasih penjelasan, kita sudah dengar. Kalaupun masih ada belum ketidaksesuaian, mari kita selesaikan dengan cara yang benar. Kita bisa call satu sama yang lain, kita bisa bikin Bible study, saling share, ini pendapat saya, atau kalau bisa kita bisa ambil satu waktu untuk bahas khusus hanya untuk diskusi ini. Jadi saya minta maaf Brother Eric, kalau bisa kita lanjutkan aja dulu pelajaran chapter 4 Glad Tidings, karena ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan ini. Mungkin ada hubungannya, tapi kita usahakan bisa clearkan secara pribadi atau secara khusus Bible study satu hari. Oke, supaya nggak berlanjut, karena kalau Brother Eric komentar, akan dikomentar, dan kemudian
sampai selesai habis jam kita hanya berdebat dengan materi ini, tetapi mari kita fokus kembali lagi ke Glad Tidings chapter 4. Kalau bisa Bing silakan dilanjutkan. Thank you. Joy, maksudnya kita bukan hanya menanggapi bertentangan ya, tidak seperti itu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ebing tadi, kita juga sependapat seperti itu ya, bahwa orang nggak sanggup ya, hanya Tuhan yang sanggup menjelaskan. Dan kita juga sependapat ya, bahwa tuntutan hukum itu sempurna seperti itu. Hanya saja mungkin minta maaf ya, ada diskusi yang kita dengan Brother Ebing yang orang pernah diskusikan ya. Itu mungkin perlu mungkin kita dengan dia juga kembali diskusikan, karena memang ada sehubungan dengan keyakinan-keyakinan yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang, minta maaf Bing, adalah sesuatu yang mungkin perlu dibukakan kembali. Tapi mungkin terima kasih Sister Joy untuk masukannya. Tapi apa yang Brother Ebing jelaskan tadi, kita sangat setuju ya dengan itu. Kita sangat setuju. Tapi nanti mungkin kita akan pelajari, kita akan diskusikan sehubungan dengan, minta maaf ini ya, mungkin 1 menit, sehubungan dengan imam besar itu sendiri ya, yang kemudian melakukan pengantaran 1 tahun 1 kali di Ka'bah surga itu sendiri, kemudian kita belum melihat secara keseluruhan. Mungkin itu, Bing, boleh kan seperti itu nanti untuk diskusi selanjutnya kita akan melihat seperti itu, sehingga ini masalah kesempurnaan ini bisa jelas. Oke, mungkin itu. Terima kasih Joy untuk masukan. Terima kasih, Brother. Terima kasih teman-teman. Iya, ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini harap maklum ya, ini diskusi yang topiknya memang agak berat. Ya, berhubung kita semua tidak dididik hanya untuk apa ya, mendengar saja, tapi kita harus bisa mencerna ya setiap pandangan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ini agar kita dapat menerima pengangkatan anak, ya, pengangkatan anak-anak. Oke, jadi Yesus datang ke tempat kita, ya, mengidentifikasi dirinya atau menyatukan dirinya dengan kita secara harafiah, ya, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi Yesus mengidentifikasi dirinya, menyatukan dirinya dengan kita, ya, menyatukan dirinya dengan kita, agar supaya kita mendapatkan berkat penebusan atau agar kita dapat menerima pengangkatan anak-anak. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, agar kita dapat menerima pengangkatan sebagai anak-anak Allah, ini dikatakan ya, saudara-saudaraku, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Kristus, ya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini kita telah pelajari di dalam pasal 2 ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, ini adalah keadaan yang sama sekali berbeda dari yang dijelaskan dalam ayat 3 sebagai anak-anak. Jadi anak-anak di sini adalah anak-anak durhaka ya. Ini di dalam di bagian awal pasal 4 dan di pasal 3 ya. Dalam keadaan itu ya, ini anak-anak durhaka, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang pendusta, anak-anak yang tidak mau mendengarkan hukum Tuhan, ya, percaya pada Yesus dan menerima adopsi anak, ya, percaya pada Yesus, percaya pada Yesus dan menerima adopsi anak, kita digambarkan sebagai anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi teman-teman, ini berbeda ya. Pada saat kita sebelum diangkat sebagai anak dan pada saat kita diangkat sebagai anak, ya. Kalau sebelum diangkat sebagai anak dalam pengertian anak-anak berdosa ya, ini kita mengikuti dosa dan mengikuti hawa nafsu kita dan tidak mau mendengarkan hukum.
Tetapi pada saat kita diangkat sebagai anak, kita digambarkan sebagai anak-anak yang taat dan tidak menuruti nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Jadi kontras, teman-teman. Jadi penebusan itu membuat kita berbeda ya. Jadi kalau ada manusia lama, penebusan membuat kita menjadi manusia baru. Tidak sama ya, teman-teman. Kalau ada ajaran yang mengajarkan penebusan itu tetap membuat kita sama atau apa ya? Kita tetap dalam keberadaan berdosa kita. Ini bukan pekabaran dari Pekabaran 1888 ya. Kita nggak mau menghakimi pekabaran yang lain, tapi ini yang kita pelajari ya dari Pekabaran 1888. Kontras ketika penebusan terjadi atau ketika kita diangkat sebagai anak, ya, kita adalah anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kristus berkata, "Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya, hukum-Mu ada di dalam hatiku." Oleh karena itu, karena Dia menjadi pengganti kita seperti yang dijelaskan dalam paragraf terakhir, hanya satu secara harafiah mengambil tempat kita, bukan sebagai ganti kita, tetapi datang di dalam kita dan menjalani kehidupan kita di dalam kita. Dan untuk itu, maka hukum yang sama harus ada di dalam hati kita ketika kita menerima pengangkatan anak atau adopsi anak. Jadi teman-teman, di sini tidak ada rasionalisasi ya, karena kita tahu bersama ada banyak versi pembenaran oleh iman ya, dan ya paling tidak beda-beda lah, beda-beda tipis ya, beda-beda tipis bahwa oh kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, tapi tetap hidup di dalam keberdosaan dan tidak punya kekuatan untuk melawan keberdosaan, teman-teman. Tetapi teman-teman, ketika kita betul-betul ya Kristus datang di dalam diri kita, melakukan penebusan atau mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kekuatan ya. Kenapa? Karena hukum yang dimiliki oleh Kristus atau yang ada di dalam Kristus atau ada di dalam hati Kristus itu menjadi hukum di dalam diri kita. Jadi teman-teman, bagaimana Yesus bersikap terhadap hukum Tuhan dan terhadap dosa ketika kita diangkat sebagai anak, ya, ketika kita diadopsi, hal yang sama kita akan lakukan seperti yang Kristus lakukan. Jadi teman-teman, kita memiliki kekuatan ya, kita memiliki, kalau ini tidak terjadi ya, kalau Yesus tidak datang dan kita coba ya untuk melakukan hukum Tuhan, inilah yang terjadi ya, kita tetap hidup di bawah hukum Taurat, dan hukum itu rasanya jadi beban, hukum itu rasanya apa ya, bukan berkat tapi justru menjadi kutuk bagi kita ya, bukan membuat kita jadi orang benar tapi hanya menjadi alat untuk pembenaran ya. Jadi teman-teman, ketika Yesus datang mengambil tempat kita ya, menjadi pengganti kita, kemudian datang di dalam diri kita, membuat penebusan di dalam diri kita, maka kehidupan yang kita jalani itu adalah kehidupannya gitu. Kehidupannya yang bagaimana dia menjalani hidup dulu itu menjadi kehidupan kita gitu. Jadi sebagaimana Yesus menjalani suka pada hukum dan menjalani hukum, ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah, itu betul-betul berbeda dengan anak-anak yang waktu kita masih hidup di dalam kebodohan ya, hidup di dalam manusia lama. Itu kontras. Jadi penebusan itu membuat kita berbeda, teman-teman, dari manusia lama dan menjadi manusia baru. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini ya. Ada tambahan atau komentar untuk subtopik ini? Halo, Ya, halo, Bey. Ya. Oh, Joy, silakan. Oke. Oh ya, Joy Oke, dulu. ya, thank you. Ya, jadi kita lihat di sini ya, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kan kehidupan Kristus ada dalam kita toh, dan Kristus yang mengerjakan, kita sudah tahu itu. Dan kemudian kehidupan Yesus di dunia ini kan di Mazmur 80 ayat 8 dia bilang, saya senang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kehidupan Kristus yang ada di kita menerima, semua kehendak Tuhan akan kita senang.
Yang tadi Abi bilang, hukum itu tidak menjadi beban untuk kita, malah menjadi satu. Halo Joy, halo, halo Joy, ada yang dengar Joy? Untuk kita, walaupun seperti bisa dengar, bisa dengar, Tadi sempat hilang, nggak tahu siapa yang hilang, kita bisa atau dengar. Joy yang hilang. Kalau sekarang bisa, Abi apa? Sekarang sudah. Oke. Jadi kalau kita sudah lihat fungsi hukum kan sudah dibahas, yaitu untuk mengingatkan kita terus ya. Jadi pedagogos itu. Tetapi kalau kehidupan Kristus, kita biarkan Kristus bekerja di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kehidupan Kristus dia senang melakukan kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Jadi hukum itu akan menjadi satu kesukaan teman-teman, bukan menjadi satu hal yang berbeban berat, karena Kristus sendiri senang melakukan akan kehendak Tuhan, tuntutan-tuntutan Tuhan yang berikan dia senang. Nah kemudian di dalam kita punya kehidupan masing-masing ya, kehidupan pertumbuhan kita, ada hukum atau ada terang yang Tuhan berikan. Mungkin saya punya terang belum sebanyak teman-teman, atau saya punya terang mungkin lebih banyak dari yang saya dapat dari yang teman-teman yang lain. Masing-masing punya pertumbuhan sendiri-sendiri. Tetapi dalam setiap terang yang Tuhan berikan, itu akan ada satu kesukaan dalam penurutan akan setiap tuntutan Tuhan, karena kehidupan Kristus selama di dunia ini yang akan menjadi bagian kita adalah dia sangat senang dalam penurutan akan hukum Tuhan. Oke, thank you Bing, itu aja tambahannya. Ya, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Oke, jadi tadi ada Brother Eric, silakan Brother Eric. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini sehubungan dengan anak-anak Allah ya, bahwa oleh iman kita menjadi anak-anak Allah, dan kemudian kita memiliki hati ya yang rindu dan mau untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun itu ya. Dan mungkin kita juga meyakini seperti itu ya, meyakini bahwa dalam kehidupan kita yang memiliki iman di dalam Kristus itu menghasilkan buah penurutan, itu yang pertama terhadap hukum, kemudian menghasilkan buah kebenaran ya, yang dijelaskan lewat buah roh itu sendiri, kemudian menghasilkan satu kerinduan untuk menyaksikan akan Kristus dan kebenarannya, keselamatan yang kita terima di dalamnya, kemudian kita ingin bagikan kepada orang lain. Itu mungkin yang kita melihat ya hasil yang dihasilkan. Kemudian ini yang kedua adalah mungkin ini nanti mungkin dibahas ke depan, tapi ini bukan untuk mencari salah atau bukan untuk menyatakan bahwa ini sesuatu yang kita yakini tidak seperti itu, tapi ini betul-betul lahir dari hati yang paling dalam untuk memberikan satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah penjelasan sebagai anak-anak Allah di sini itu bagaimana hubungannya ya, atau bagaimana kita menghubungkan sehubungan dengan perumpamaan yang digunakan oleh Rasul Paulus tentang seorang yang masih kanak-kanak ya, yang belum layak untuk menerima warisan, yang belum layak untuk menerima warisan, yang harus menunggu pada waktunya. Nah, dihubungkan dengan penjelasan di bagian ini sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau misalnya mungkin ada waktu ya boleh ditanggapi langsung, tapi kalau enggak ya kita juga silakan untuk tanggapi di waktu kemudian hari. Mungkin itu Bing dan teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi Brother Eric, apakah bertanya mengenai apa hubungannya anak-anak Allah dengan anak-anak yang belum anak-anak durhaka ya, kita bisa bilang begitu. Atau Maksudnya bagaimana? dihubungkan dengan yang digunakan oleh Rasul Paulus ya, khususnya di dalam Galatia 4 ayatnya yang pertama ya, dengan Galatia 3 ayat 15-16, sehubungan penjelasan anak-anak Allah ini dihubungkan dengan penjelasan Rasul Paulus sehubungan dengan wasiat ya, wasiat yang sebelum akil balik itu tentunya masih kanak-kanak, karena memang kalau di situ dijelaskan dalam bahasa Inggrisnya masih anak-anak ya, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia akil balik, tapi kalau di itu anak-anak. Nah, bagaimana itu dihubungkan dengan penjelasan sebagai anak-anak Allah yang dijelaskan di bagian ini? Mungkin itu yang itu yang kita bermaksud untuk ditanyakan. Terima kasih.
Kita sebenarnya belum tangkap maksudnya, Rick. Ini terus terang ya, terus terang belum menangkap maksudnya bagaimana. Atau ada teman-teman yang lain yang mungkin memahami dari pertanyaan Brother Eric? Minta maaf sekali lagi. Jadi kan di bagian Galatia pasal 3 ayat 15-16. Kan itu menjelaskan tentang wasiat, ya. Kemudian atau janji, ya. Kemudian itu juga dijelaskan di dalam Galatia 4 ayat 1 dan seterusnya, ya, mengenai juga wasiat atau janji, ya. Sebelum akil balik, ya, itu maka janji itu belum diberikan, kan, belum bisa diterima. Seperti itu, ya. Nah, sekarang dihubungkan dengan penjelasan bagian ini sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita melihat hubungannya, ya, antara penjelasan Wajoner sehubungan dengan anak-anak Allah dihubungkan dengan penjelasan tentang wasiat, ya, yang nanti akil balik atau nanti dewasa baru diterima janji itu. Dapat, Jadi Bing? maksudnya ya, apakah maksudnya pada saat mereka menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya mereka menerima wasiat, ya? Nah, apapun itu. Kita cuma Oh, bertanya sehubungan dengan penjelasan kata anak-anak Allah dengan penjelasan nanti akil balik, ya, sehubungan dengan wasiat itu diterima. Seperti itu. ya. Ya, mungkin itu, Bing. Kalau tidak salah mengerti, ya, kalau maksudnya kalau saya tidak salah mengerti, ya, teman-teman, keadaannya sebagai anak-anak yang belum akil balik adalah keadaan anak-anak yang itu sebenarnya adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang sesungguhnya atau anak-anak eh, yang taat, ya, anak-anak yang seperti ini, ya, pengangkatan anak di mana kita menjadi suka terhadap hukum Tuhan dan menjadi anak-anak yang melakukan hukum Tuhan, ya. Itu adalah satu kondisi yang berbeda. Itu adalah satu kondisi yang berbeda dan eh, kita tahu bersama bahwa perjanjian atau wasiat yang Tuhan berikan itu eh, ada kebenaran, ya, ini kita menghafal, ya, kita menghafal ada kebenaran, ada hidup kekal dan ada tempat untuk hidup kekal. Dan berkat kebenaran yang membuat kita bisa menerima eh, dua berkat yang lain, ya, tempat hidup kekal dan tempat untuk hidup yang kekal. Dan teman-teman sudah pasti ketika kita diangkat sebagai anak itu kita dibuat menjadi selaras dengan hukum Tuhan, ya, dibuat selaras dengan kebenaran, ya. Jadi kita merasa di saat kita diangkat, ya, sebagai anak kita berhak terhadap warisan yang dijanjikan, ya. Tetapi selama kita masih menjadi anak, sekalipun Tuhan memberikan kita kesempatan, ya, karena ada juga, ya, berkat Roh Kudus, ya, dalam perjanjian itu, dalam wasiat itu, ya. Jadi, ya, di dalam wasiat itu ada Roh Kudus, ada kebenaran, ada hidup kekal, dan ada tempat untuk hidup kekal. Kalau Roh Kudus, siapapun dia, percaya atau tidak, tetap menerima, ya, tetap dimiliki oleh setiap orang. Apakah orang berdosa atau orang benar, ya, itu dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan, kan, dari awal. Tapi ada berkat yang kedua, yaitu kebenaran. Nah, kebenaran ini hanya diberikan bagi mereka yang percaya, ya, kepada apa yang Yesus telah lakukan. Dan kebenaran ini yang menentukan untuk dapat kebenaran yang selanjutnya, yaitu tempat untuk hidup kekal dan tempat untuk hidup kekal. Teman-teman, dua ini akan digenapi di dunia ini, ya, teman-teman. Tetapi dua yang sebelumnya, ya, atau pada poin 3 dan poin 4 itu nanti pada saat Yesus datang kedua kali baru itu digenapi. Oke, baik, terima kasih, Bing, untuk penjelasan. Jadi anak-anak Allah yang dijelaskan di bagian sini menjelaskan bahwa mereka setelah akil balik dan layak untuk menerima janji itu. Seperti itu, Bing. Ya, Minta maaf kalau kita itu maksudnya anak-anak Allah yang dijelaskan di dalam bagian ini, ya. ya. Di dalam bagian ini, ketika kita diadopsi sebagai anak, diangkat sebagai anak, kemudian Berhak pada akhirnya kita hidup di kehendak Tuhan dan kita berhak terhadap terhadap wasiat. semua wasiat, Ya, janji, karena memang janji atau janji itu. Berarti anak-anak Allah
yang juga dijelaskan di sini adalah anak-anak Allah yang telah mature ya, atau dewasa dalam iman, seperti itu, Wing. Ya. Oke, Makanya baik, mereka terima makanya kasih. mereka berhak. Oke, jadi ya kita juga mengimani apa yang Ebing jelaskan, dan itu memang seperti itu yang kita yakini. Terima kasih, Bing. Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Brother Erik. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, teman-teman, ini waktu kita udah selesai ya. Waktu kita sudah selesai, kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini. Jadi teman-teman, ada kebenaran-kebenaran yang sangat indah ya. Apalagi pelajaran tentang bagaimana ia datang ke tempat kita. Ini teman-teman, buat saya ya secara pribadi, pelajaran tentang bagaimana Yesus datang sebagai manusia. Dia lahir dari perempuan, hidup di bawah hukum Taurat, dan menjadi manusia ya untuk menebus kita. Ini betul-betul pelajaran yang sangat indah sekali ya, pelajaran yang sangat indah sekali. Tujuannya adalah untuk mengangkat kita ya sebagai anak-anak durhaka menjadi anak-anak yang taat ya. Sebagai anak-anak yang harus dimurkai ya, menjadi anak-anak yang layak mendapatkan wasiat ya, layak mendapatkan berkat dan wasiat. Nah, wasiatnya itu ada 4 ya. Ada Roh Kudus, ada kebenaran, ada hidup kekal, dan ada tempat untuk hidup kekal. Dan teman-teman, ini semua itu, berkat-berkat itu bisa jadi karena bagaimana Yesus telah datang ya, begitu dekat kepada diri kita untuk membawa penebusan ya, untuk menanggung semua dosa dan beban dosa yang ada di dalam diri kita. Teman-teman, mudah-mudahan saya percaya ketika kita memahami pekabaran ini akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang sesungguhnya ya, yang diadopsi atau yang diangkat menjadi anak-anak Allah yang berhak terhadap wasiat yang Tuhan janjikan. Baik teman-teman, waktu kita Halo, Bing. sudah, Bing, mungkin ini terakhir boleh? ya silakan. Bukan tanggapan, tapi kita hanya ingin menyatakan seperti ini, bahwa teman-teman mungkin kelihatannya ini adalah diskusi yang berat, dan kemudian diskusi yang beradu argumentasi, atau bisa dikatakan debat kusir. Tapi yang saya inginkan, saudara-saudara, bahwa memang torang ini semua memperoleh berkat dari pekabaran ini, dan kemudian kita tidak hanya menjadi pelajar di permukaan saja, tapi torang semua masuk secara lebih mendalam. Kemudian pada akhirnya kita bisa untuk mengeksplor seluruh kebenaran yang Tuhan berikan melalui kebenaran ini. Jadi tujuan kita tadi bukan untuk mencari salah, tapi kita hanya rindu untuk menjadi seperti jemaat Berea ya, yang tentunya tidak menerima dengan bulat-bulat, tapi di dalam satu juga kerinduan untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam, dan kemudian pada akhirnya kita boleh menerima berkat di dalamnya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam kita minta maaf kalau misalnya ada kata-kata atau pernyataan yang mungkin menyinggung atau mungkin menyakiti, dan mungkin ini sesuatu yang yang tidak baik untuk dilakukan ke depan. Tapi sekali lagi bahwa memang proses pembelajaran itu adalah bagian dari pertumbuhan, itu juga bagian dari diskusi yang panjang, dan memang para pionir gereja kita juga mereka seperti itu ya. Mereka juga mempelajarinya secara pribadi dan mempelajarinya secara kelompok. Kemudian pada akhirnya mereka menemukan kebenaran-kebenaran, walaupun dalam proses yang sepertinya dalam tanda kutip menyakitkan. Tapi itulah bagaimana kita terhubung dengan kebenaran dan bagaimana kita menerima kebenaran itu, sehingga orang semua bisa memiliki kebenaran yang sama, dan kemudian pada akhirnya kita akan memiliki jaminan yang sama dari kebenaran itu dan kepastian yang sama. Oke, mungkin itu Bing dan teman-teman, sekali lagi minta maaf ya kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan yang kasar mungkin atau yang itu ya, karena memang ini sesuai dengan mungkin kita temperamen ya, yang masih perlu dihaluskan, disucikan, tapi kita juga memiliki keyakinan yang sama sehubungan dengan pekabaran. Oke, Bing, terima kasih, dan teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Brother Erik. Oke, teman-teman, kita akan menutup perjumpaan kita. Ya, mungkin Brother Erik bisa mendoakan kita saat ini.
perjumpaan kita saat ini. Oke, baik. Teman-teman, kita berdoa kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami, anak-anak-Mu, untuk mempelajari akan kebenaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lewat terang pekabaran malaikat yang ketiga dari tulisan-tulisan hamba-Mu, Pendeta Wajonar. Lewat buku Kitab Galatia, yang telah sementara dan akan terus menuntun kami untuk memiliki pemahaman penuh di dalam keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Dan kami mohon pengampunan Tuhan. Apabila ada hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam proses pembelajaran ini. Dan khususnya hamba-Mu mau pasrahkan itu dalam tangan kasih Tuhan, bahkan kami semua. Dan biarlah ke depan kami akan terus diterangi di dalam kebenaran Tuhan, sehubungan dengan pekabaran, khususnya pekabaran dari terang malaikat yang ketiga. Dan kami akan memperoleh manfaat di dalamnya. Dan terlebih khusus, kami akan menerima kebenaran Tuhan, dikuduskan di dalamnya, dibenarkan di dalamnya, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kebenaran dan kuasa itu yang dapat menguasai akan kehidupan kami. Yang dapat membuat dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kami dan menjelaskan bahwa kehidupan kami selaras dengan kehendak Tuhan. Khususnya melalui hukum-hukum yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati akan Brother Ebing yang telah menjadi leader untuk menuntun akan diskusi ini. Engkau terus berkati dia, berkati keluarganya, istri dan anak yang Tuhan karuniakan. Berkati untuk setiap kebutuhan, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani di dalam Tuhan. Sehingga dia terus menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Dan bahkan kami semua Tuhan yang terkumpul di dalam grup ini, Engkau terus memberkati kami dengan berkat yang sama. Dan kami terus menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami juga sungguh bersyukur, terima kasih untuk jaringan yang baik yang Engkau berikan sehingga kami boleh melakukan akan diskusi Zoom ini di dalam jaringan yang baik yang Tuhan karuniakan. Oh Bapa di surga, Engkau juga terus memberkati kami untuk pertemuan kami selanjutnya dan kami terus dituntun di dalam rencana dan kehendak Tuhan di dalam memahami akan kebenaran Tuhan melalui terang kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Mendoakan mungkin teman-teman yang dalam keadaan sakit, Engkau tolong sembuhkan, berkati, sehingga oleh kesembuhan yang mereka terima, mereka kembali boleh beraktivitas di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kerinduan kami, yang kami hanya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. 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 Thank you, Brother Eric. Thank you, Oke, Joy. baik. Eric. Terima kasih semua. Thank you, Laurie. Thank you, Thank Greenberg. you. Sampai ketemu lagi. Thank you, Juliana. Sampai ketemu lagi. Thank you, Brother Jackie. Brother Jackie, Brother Hailey, Sister Juliana, Kak Acil. Thank you, Brother Heli. Greenberg. Thank you, Kak Acil. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Oke. Thank you, Beng ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.